Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Kurniawati, dosen dari Program Studi S1 Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada siang hari ini, saya akan mendemonstrasikan kegiatan mengajar salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ethnoscience. Adapun video ini saya ambil untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah Ethnoscience merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Ethnoscience mempelajari tentang pengetahuan, nilai, dan kebudayaan masyarakat Indonesia, perbandingannya dengan masyarakat mancanegara, kemudian mempelajari peranata mangsa, serta hubungannya dengan pembelajaran sains atau pembelajaran IPA. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menganalisis produk pengetahuan, nilai, kebudayaan masyarakat lokal, dan hubungannya dengan sains dan pembelajaran sains. Bahan kajian Ethnoscience meliputi yang pertama, Ethnoscience, Indigenous Knowledge, Indigenous Value, Indigenous Ecology Knowledge, kebudayaan, peranata mangsa, dan pendidikan sains. Bentuk penilaian dari mata kuliah ini adalah yang pertama, aktivitas partisipatif dalam bentuk case method sebesar 25%, hasil proyek atau team-based project sebesar 25%, penilaian dari tugas sebesar 10%, penilaian dari UTS sebesar 20%, dan penilaian UAS sebesar 20%. Pada demonstrasi kegiatan mengajar dalam video ini, kemampuan akhir yang harus dimiliki mahasiswa yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi indigenous knowledge, indigenous value, dan indigenous ecology knowledge di masyarakat Indonesia dan masyarakat mancanegara, serta menganalisis secara keilmuan IPA. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi indigenous knowledge, indigenous value, dan indigenous ekologi tradisional di masyarakat Indonesia dan masyarakat mancanegara, serta menganalisisnya secara keilmuan IPA. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi indigenous knowledge, indigenous value, indigenous ekologi di masyarakat, serta menganalisis secara keilmuan IPA. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mencari persamaan dan perbedaan antara indigenous knowledge, indigenous value, indigenous ekologi antara masyarakat Indonesia dan mancanegara dengan menyertakan alasan yang logis. Baik, sekian penjelasan singkat mengenai mata kuliah Ethnoscience yang saya ampu. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Siang, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, masuk semua. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, oke, selesai. Nah, silahkan bisa presensi di BAP Prodi sambil muter. Dan di sini saya akan memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Kita masuk ke materi yang baru. Apa yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Oke, materi Ethnoscience. Oke, coba Mas siapa namanya? Mas Agus. Ya, Mas Agus. Kemarin sudah belajar apa saja Mas Agus? Kemarin itu belajar pengertian dan Oke, pengertian dan cakupan Ethnoscience ya? Ya. Oke, Ethnoscience sendiri itu apa sih Mas Agus? Ethnoscience itu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh suatu suku bangsa atau masyarakat yang berasal dari pengalaman dan kepercayaan yang dilakukan secara turun-temurun. Oke, terima kasih Mas Agus. Jadi benar ya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu Ethnoscience, kemudian cakupan dari Ethnoscience sendiri. Nah, Ethnoscience tadi sudah disampaikan oleh Mas Agus bahwa Ethnoscience itu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh bangsa atau suku bangsa untuk bertahan hidup, seperti itu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai indigenous knowledge, kemudian indigenous value, dan indigenous ekologi. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi indigenous knowledge, indigenous value, indigenous ekologi di masyarakat Indonesia dan masyarakat mancanegara, serta menganalisisnya secara keilmuan IPA. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi indigenous knowledge, indigenous value, indigenous ekologi di masyarakat mancanegara dan menganalisisnya secara keilmuan IPA.
Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis persamaan dan perbedaannya antara indigenous knowledge, indigenous value, indigenous ekologi antara masyarakat Indonesia dan masyarakat mancanegara dengan menyertakan alasan yang logis. Oke. Nah, jadi dalam ethnoscience itu ada beberapa istilah. Yang pertama ada indigenous knowledge atau yang bisa kita sebut dengan kearifan lokal. Kemudian ada indigenous value atau nilai-nilai luhur. Kemudian ada indigenous ecology knowledge. Nah, marilah kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada indigenous knowledge atau bisa disebut dengan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal di sini artinya pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayaan, kemudian norma, budaya, dan biasanya itu diekspresikan dalam sebuah mitos atau tradisi secara turun-menurun dalam waktu yang lama. Nah, contohnya bisa dilihat di sini, penggunaan pewarna alami batik. Nah, penggunaan pewarna alami batik di masyarakat, ini pengetahuannya diturunkan turun-temurun. Jadi, secara oral, dari mulut ke mulut. Nah, contohnya kalau misalnya masyarakat itu ingin menghasilkan kain yang berwarna biru, biasanya masyarakat itu menggunakan daun dari tanaman indigo atau tan. Nah, itu adalah pengetahuan yang berkembang di masyarakat ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari kacamata sains ilmiah, nah, apakah pengetahuan yang ada di masyarakat ini bisa kita rekonstruksi ke sains modern atau sains yang kita pelajari dalam bangku sekolah, bangku perkuliahan? Nah, ternyata bisa kita rekonstruksi, yaitu daun indigo atau tan itu mengandung senyawa glukosida indikan yang dihidrolisis oleh asam mineral, mengubah indikan menjadi indoksil dan glukosa, sehingga nanti akan menghasilkan warna biru. Nah, jadi dilihat dari kacamata ilmiah, oh ternyata benar ya, pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat itu seperti ini. Tetapi setelah kita rekonstruksi ke sains ilmiah, ternyata bisa dianalisis secara ilmiah seperti itu. Contohnya yang kedua, nah masyarakat itu dalam menghasilkan kain yang berwarna coklat, biasanya turun-menurun dari pengetahuan nenek moyang seperti itu ya, menggunakan kulit dari mahoni. Nah, ada yang pernah melihat kulit mahoni? Nah, buahnya kan warnanya coklat ya, biasanya warnanya pahit. Nah, itu biasanya masyarakat menggunakan itu secara turun-temurun. Nah, dilihat dari kacamata ilmiah, sains ilmiah, oh ternyata kulit mahoni itu mengandung flavonoida, ya, itu semacam pigmen penghasil warna kuning coklat, sehingga nanti menghasilkan pewarna dengan sumber warna apa? Coklat. Nah, itu seperti itu. Contohnya dari kearifan lokal. Jadi turun-menurun dan berkembang di masyarakat. Nah, bisa jadi kearifan lokal di daerah A dengan di daerah B itu berbeda. Nah, ini kan dalam satu kelas pastinya dari daerah yang bermacam-macam ya. Nah, mungkin ada yang ini mempunyai kearifan lokal di suatu tempat. Contohnya ada yang, coba angkat tangan. Dari daerah mana ini? Ada yang dari daerah Kalimantan? Oh, nggak ada. Dari Jawa semua ini? Nah, Jawa kan juga di dalamnya juga banyak ya, ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, pasti itu punya kearifan lokal masing-masing. Nah, itulah nanti tugas kalian itu menganalisis. Nah, apa saja sih kearifan lokal yang berkembang di daerah kalian? Nah, oke. Kemudian yang kedua, selain indigenous knowledge, ada indigenous value. Nah, value yang kita ketahui itu adalah nilai-nilai. Jadi merupakan kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung oleh kekayaan-kekayaan budaya lokal berupa tradisi, pepatah, dan semboyan hidup. Nah, pastinya kan kalian menjalani kehidupan bermasyarakat, itu kan terdapat nilai-nilai yang bermunculan seperti itu ya. Contohnya, masih ada nggak di daerah kalian itu tradisi sambatan? Ada ya? Di daerah mana? Coba angkat tangan. Tadi yang menjawab ada? Coba angkat tangan. Oke, dari daerah mana, Dek? Oh, Boyolali, sama dengan saya ya, Boyolali ya. Oke. Oh, Magetan, Jawa Timur. Berarti Jawa Tengah dan Jawa Timur ternyata masih ada tradisi sambatan. Contohnya kalau di daerah saya, sama-sama Boyolali, nah bisa jadi berbeda ya, karena saya Boyolalinya di daerah Mojosongo, kalau adiknya di daerah? Oh, Simo. Nah, kalau di daerah saya, tradisi sambatan itu contohnya saat membangun rumah. Nah, jadi masyarakat itu saling bantu-membantu dalam membuat rumah tersebut. Nah, di situ ada nilai gotong royong. Nah, ternyata di sini juga ada Kabupaten Jepara. Nah, apakah sama dengan yang di Simo? Sambatannya? Nah, kurang lebih seperti itu dalam membangun rumah ya? Atau dalam yang lain ada nggak kira-kira selain membangun rumah? Mungkin kayak misal ada acara lain nggak? Cuma membangun rumah. Pernikahan gitu juga ada. Oh, dalam pernikahan atau istilahnya rewang ya? Ya, kalau di Boyolali masih ada sistem rewang. Nah, di selain Boyolali adakah sistem rewang? Nah, masih ada yang udah mulai luntur juga ada ya. Oke, kemudian ada nilai karakter pada motif batik. Nah, kalian kan kalau di hari Kamis ya? Oh, Jumat menggunakan
batik. Nah, contohnya saya. Nah, ini kan motifnya berbeda dengan yang dipakai dengan Mas siapa? Mas Fatih. Nah, tentunya motif batik yang saya pakai dengan motif batik yang dipakai oleh Mas Fatih, nah itu mencerminkan nilai karakter yang berbeda-beda. Contohnya kalau batik Solo itu, oh karakternya seperti ini Bu. Kalau Pekalongan, oh seperti ini Bu. Bahkan kalau misalnya kalian mahasiswa IPA, itu bisa menciptakan batik dengan motif sendiri. Oh misalnya dengan nama-nama struktur senyawa kimia Bu. Nah itu kan bisa jadi ini ya PKM atau nanti kewirausahaan. Nah itu ada nilai-nilai pada batik. Nah selanjutnya selain ada indigenous knowledge, value yang ketiga adalah indigenous ekologi. Nah seperti yang kita ketahui bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Nah jadi di sini indigenous itu adalah artinya asli, kemudian indigenous ekologi knowledge berarti pengetahuan atau kumpulan informasi, kepercayaan, dan praktik kumulatif yang diturunkan dari generasi ke generasi yang ada hubungannya dengan manusia atau interaksi manusia dengan lingkungannya. Contohnya adalah kalender Pranoto Mongso. Kalender Pranoto Mongso itu adalah sistem penanggalan masyarakat Jawa tradisional. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini Pranoto Mongso itu membagi satu tahun itu menjadi empat musim utama dan masih dibagi menjadi sub-sub. Jadi totalnya itu ada 12 musim. Nah, yang saya contohkan ini adalah yang mangsa pertama, mangsa itu artinya musim ya. Jadi ini digunakan untuk petani biasanya untuk mulai bercocok tanam, kemudian untuk perikanan juga bisa. Nah, kalender ini hanya berlaku di tempat dan waktu tertentu. Contohnya kalau ini berlakunya di Jawa. Nah, ada lagi kalau di Bali itu ada yang namanya kalender Kertamasa. Mungkin nanti di wilayah yang lain juga ada. Nah, kalau yang ini di Jawa ya. Contohnya yang musim Kasa atau Kartika, Ketigo terang. Jadi musim yang kemarau, jadi tidak hujan ya. Nah, ini masyarakat itu membagi menjadi 12 musim itu dengan ilmu titen atau ilmu observasi atau ilmu pengamatan, pengalaman. Nah, jadi dititeni. Oh, kalau bulan-bulan ini titenannya apa ya? Titenannya itu adalah tandanya apa ya? Nah, jadi ciri-cirinya itu berdasarkan dari gejala alam yang terjadi, perilaku hewan, perilaku tumbuhan, seperti itu. Contohnya, masa yang pertama atau musim yang pertama, musim Kasa. Nah, itu ditandai dengan pepatahnya ada sesotya murca eng ambenan atau intan jatuh dari wadahnya. Berarti gejala-gejalanya itu ada daun-daun berjatuhan atau berguguran, kemudian nanti kayu mengering, belalang masuk ke tanah, kemudian oh ini saatnya membakar jerami, kemudian oh ini saatnya mulai menanam palawija. Nah, kemudian nanti di musim yang kedua itu ada ciri-ciri yang lain lagi. Nah, itu didapatkan dari hasil observasi secara turun-temurun dalam waktu jangka yang lama ya. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nah, cukup. Kalau cukup berarti saya akan membagi menjadi 5 kelompok. Silahkan bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Untuk nama kelompok sudah saya setorkan ke PJ ya. Jadi silahkan bergabung ke masing-masing kelompok. Ada 5 kelompok. Kemudian untuk tugasnya adalah berupa studi kasus. Yaitu yang pertama kalian bisa mengidentifikasi indigenous knowledge, value, dan ekologi di Indonesia. Kemudian kalian menganalisis secara keilmuan IPA. Kemudian yang kedua itu di mancanegara dan juga analisis IPA-nya seperti apa. Kemudian yang ketiga persamaan dan perbedaannya. Alasannya logis ya, harus logis seperti itu. Oke, kalau sudah paham silahkan langsung menuju ke kelompoknya masing-masing. 5 kelompok, nanti setelah kalian berdiskusi ada waktunya untuk sesi presentasi tanya jawab. Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Duduknya melingkar ya, nanti biar interaksinya itu lebih mudah. Oke, ini maju aja melingkar. Oke, ini agak mendekat biar nanti terjalin komunikasi yang lebih efisien, efektif. Oke, ini agak ke sini ya, Dek. Agak melingkar dikit, agak mendekat. Oke, jadi sudah lengkap ya. Nah, kalau sudah lengkap silahkan bisa bekerja. Saya beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan terkait 3 ini. Nah, silahkan kalian bisa memberikan contoh. Nah, mungkin mempelajari kasus-kasus yang ada di daerah kalian masing-masing. Pastinya satu kelompok ini kan berasal dari daerah yang berbeda-beda ya. Oke, silahkan langsung dikerjakan saja. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh ditanyakan. Oke.
Ini dari daerah Jawa semua? Ini Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Oke. Ada yang dari daerah non Jawa? Enggak ada? Luar Jawa? Oh, enggak ada juga. Oke, berarti masih kerabat seperti itu ya. Oke, bisa dianalisis. Di Jawa boleh, atau kalau mengambil sampel yang lain di luar Jawa boleh, walaupun kalian bukan berasal dari luar Jawa ya. Jadi boleh. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silahkan bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di wilayah-wilayah yang lain. Tadi kan kearifan lokal itu berarti berlaku di lokal ya. Jadi walaupun kalian ini tidak ada yang di luar Jawa, mau mengambil sampel di tempat yang lain itu boleh. Oke, ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Oke, jadi kalian nanti bisa mengambil sampel-sampel yang bukan di wilayah kalian boleh. Yang penting ada di Indonesia dan mancanegara. Nah, apakah di mancanegara itu ada, Bu, kearifan-kearifan lokal seperti itu? Ataukah hanya di Indonesia saja yang seperti itu, Bu? Oh, silahkan kalian analisis. Kira-kira sama nggak sih antara budaya kita dengan budaya orang luar? Kan kadang ada perbedaan ya antara budaya Indonesia sama budaya luar. Nah, silahkan kalian analisis. Kira-kira nilai yang muncul, nah itu apakah sama nih di Indonesia seperti ini, Bu? Oh, ternyata di luar itu seperti itu. Nah, kalian bisa menggalinya. Oke. Ya, oke. Karena ini waktunya tadi sudah 10 menit ya. Nah, saya kira cukup untuk mendiskusikan terkait 3 bahasan tadi. Ya, silahkan. Saya memberikan kesempatan untuk maju. Hari ini satu kelompok terlebih dahulu. Ada yang mau maju? Oke, kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, terima kasih. Silahkan bisa langsung maju kelompok 1. Siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan mengenai ethnoscience tadi. Oke, mungkin langsung saja di slide selanjutnya. Oke, nah di sini kita akan membahas beberapa subbab, di mana yang pertama adalah perbedaan dan persamaan indigenous knowledge di Indonesia dan juga mancanegara. Lalu yang kedua adalah perbedaan dan juga persamaan indigenous value Indonesia dan juga mancanegara. Lalu yang terakhir adalah perbedaan dan persamaan indigenous ekologi Indonesia dan juga mancanegara. Mungkin langsung saja di next selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang indigenous knowledge, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Wica bahwa indigenous knowledge itu biasa disebut dengan kearifan lokal yang merupakan bagian dari masyarakat untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan juga kepercayaan yang telah berakar sulit dan juga kayak sulit dihilangkan seperti itu. Jadi begitu pula dengan penelitian oleh Sumarmi dan juga Amarudin, beliau itu menjelaskan bahwa kearifan lokal itu merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya, dan diekspresikan dalam sebuah mitos atau tradisi yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Baik, selanjutnya itu adalah contoh dari indigenous knowledge masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada lerak. Lerak itu merupakan sebuah biji yang pada zaman dahulu itu digunakan untuk mencuci pakaian. Jadi lerak itu tidak menghasilkan limbah yang mengakibatkan kerusakan pada tanah, namun justru air lerak itu dapat digunakan untuk menyembuhkan tanah. Yang kedua itu ada upacara kematian di Toraja. Upacara kematian di Toraja itu menggunakan berbagai spesies tumbuhan yang dianggap mempunyai nilai magis untuk ramuan memandikan mayat. Misalnya itu ada limau, daun kelapa, pisang, dan beberapa lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada obat kontrasepsi masyarakat Pulau Lombok. Jadi masyarakat Pulau Lombok itu mengenal 19 spesies, diantaranya itu ada kule, laos, turi, temulawak, alang-alang, dan sebagainya yang digunakan untuk menjadi obat-obatan. Next. Selanjutnya itu ada pewarna alami pada batik, daun indigo atau tan, indigo vera tintoria yang dijelasin sama Anju tadi, itu digunakan untuk warna biru dan kulit mahoni sebagai pewarna alami batik. Kemudian yang nomor 5 itu ada tenget, tempat dikeramatkan masyarakat Bali. Masyarakat Bali itu mempercayai kalau tempat ini sebagai tempat yang keramat, mistis, angker, dan senantiasa berhubungan dengan makhluk gaib. Next. Lalu selanjutnya itu ada contoh indigenous knowledge di mancanegara. Yang pertama itu di Afrika, para pengembara di Afrika itu sering mengonsumsi tumbuhan yang disebut hodia. Itu tuh merupakan tumbuhan sejenis kaktus yang tumbuh di gurun. Nah, ini tuh jika dikonsumsi itu akan memberikan rasa kenyang dengan waktu yang panjang. Nah, ini tuh juga dibuktikan oleh riset pengetahuan dan ilmu aplik. Kemudian untuk contoh indigenous value di masyarakat Indonesia, yang pertama budaya Bahuma suku Banjar di Kalimantan Selatan. Nah, kearifan lokalnya itu yang dimiliki petani suku Banjar meliputi seperti pengolahan air, pengolahan lahan, menanam padi, pemeliharaan, panen dan pasca panen. Nah, dalam kearifan lokal Bahuma itu memiliki petani suku Banjar, yang dimiliki petani suku Banjar itu juga terkandung nilai konservasi terhadap lingkungan, seperti nilai religiusnya, nilai kerja keras, nilai pantang menyerah, tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan, dan nilai gotong royong. Kemudian yang kedua, nilai gotong royong pada tradisi Sambatan Desa Dermolo, Kabupaten Jepara. Masyarakat Jawa, kegiatan sambatan itu sudah menjadi tradisi karena sudah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, asasnya sendiri itu adalah asas hubungan timbal balik atau asas principle of reciprocity, yaitu siapa yang membantu tetangganya yang membutuhkan, maka suatu saat pasti ia akan dibantu ketika sedang membutuhkan. Sambatan mengacu kepada semangat hidup senasib sepenanggungan, terutama masyarakat daerah pedesaan. Kemudian untuk contoh indigenous value mancanegara, yang pertama itu ada nilai kerjasama pada tradisi mochisuki Jepang. Nah, itu merupakan cara tradisional orang Jepang dalam membuat kue untuk menumbuk beras, yang dimana mochi yang telah dibungkus
itu memiliki nilai kearifan lokalnya. Next. Kemudian untuk contoh indigenous value mancanegara yang kedua, nilai individualisme di negara Amerika. Individualisme merupakan salah satu nilai Amerika yang paling mendasar dan dianggap sebagai identitas kultural dan karakteristik bangsa. Yang dimana individualisme itu merupakan temuan bangsa Amerika pertama kali diungkapkan oleh Alexis de Tocqueville yang beranggapan individualisme berbeda dengan sifat mementingkan diri sendiri, namun merupakan sebuah perasaan dewasa dan tertata yang mengatur masyarakat sedemikian rupa untuk memisahkan diri dari masyarakat atau banyak orang, dan setelah mereka membentuk sebuah lingkaran kecil bagi diri mereka akan membiarkan masyarakat mengatur diri mereka sendiri. Nah, persamaan dan perbedaan antara indigenous value di masyarakat Indonesia dan mancanegara itu yang pertama, untuk persamaannya, nilai kerjasama atau gotong royong terdapat pada masyarakat Indonesia dalam tari sambatan dan di Jepang dalam tradisi mochi suki. Dan untuk perbedaannya, di suku Banjar terdapat nilai religius, nilai kerja keras, nilai pantang menyerah, nilai tanggung jawab, nilai kepedulian terhadap lingkungan, dan nilai gotong royong dalam pengelolaan pertanian. Sedangkan di Amerika itu memiliki nilai individualisme. Selanjutnya yaitu contoh indigenous ekologi masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada Dayak Benoa di Kalimantan. Nah, masyarakat Dayak Benoa sendiri itu percaya bahwa hutan dan sungai itu merupakan adalah tetangga yang dialami oleh arwah nenek moyang mereka. Jadi keharmonisan yang erat antara manusia dengan hutan dan sungai itu dianggap penting. Mereka juga yakin jika kita merusak hutan atau sungai itu akan berakibat buruk, dan jika kita menjaganya dengan baik maka hubungan kita dengan alam itu juga akan baik. Sehingga nilai hutan dan sungai itu adalah fungsi hutan dalam menjaga kualitas hidup masyarakat. Jadi adanya pelestarian hutan dan sungai itu dianggap sebagai bagian integral dari siklus hidup, bukan sebagai komunitas. Kemudian adalah contoh indigenous ekologi pada masyarakat mancanegara, yaitu terdapat pada masyarakat orang asli atau Malaysia. Nah, nilai ekologi yang dapat dinikmati baik secara langsung maupun tidak langsung itu dari tasik ini. Tasik ini itu adalah sumber daya hutan dan air yang dimana dari hasil perairan tersebut seperti ikan, dan ikan itu dapat dijual jika berlebih. Kemudian juga tidak hanya ikan saja, ada pun juga buaya yang ditangkap untuk dikuliti dan dijual ke tokai-tokai. Kemudian selain itu, hasil hutan pada tahun 1960 sampai 1970-an itu ada pembakaran hutan yang hasilnya akan dijual ke tokai-tokai lalu dijual kembali ke luar tasik ini. Selain kayu juga ada kekayaan di sekitar tasik ini, yaitu tanaman herbal. Oke, 1 menit lagi ya waktunya ya. Baik, sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelompok 4. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan dengan tentang indigenous knowledge. Nah, aku mau nanya, kan kita di Bali itu udah sering tahu kan namanya ada sesajen, terus kayak penjor-penjor pas perayaan Galungan. Nah, itu kan ada mitos nih, nggak boleh diinjak, nggak boleh disenggol dan lain-lainnya. Nah, itu bisa dijelaskan nggak itu fungsinya, kenapa nggak boleh disenggol dan filosofinya itu apa? Dan penjor itu kan juga ada biasanya di nikahan orang Jawa juga. Nah, itu bisa dijelaskan. Mungkin tadi kita sudah mendiskusikan bersama-sama mengenai perbedaan dari sesajen dan juga penjor yang ada di Bali dan juga di Jawa. Nah, mungkin dalam kepercayaan Hindu Bali itu sesajen atau penjor itu tidak boleh diinjak karena keduanya itu dianggap sebagai bentuk persembahan suci dan simbol penghormatan kepada Tuhan, alam, dan juga leluhur. Jadi kalau menginjak dan merusaknya itu dianggap sebagai tindakan tidak sopan, dan juga biasanya itu dapat mendapatkan dampak-dampak negatif seperti itu. Jadi kayak dari kepercayaan orang Hindu Bali itu kalau diinjak itu bakalan ada dampak negatifnya untuk diri sendiri dan juga untuk masyarakat Bali. Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya juga. Oke, itu berarti pengetahuan masyarakat di situ ya. Kalau secara IPA-nya ya, tadi juga tanya ya, kalau secara IPA-nya seperti apa? Dari kacamata sains modern atau sains ilmiah? Pertama izin menjelaskan filosofinya terlebih dahulu. Nah, kan sesajen dan penjor itu biasanya ada di perayaan yang namanya Galungan Kuningan. Itu tuh merupakan manifestasi indigenous knowledge masyarakat Bali. Itu tuh menggabungkan pengetahuan tentang alam, spiritual, dan ekologi lokal. Penjor itu kan terbuat dari bambu. Nah, itu tuh melambangkan gunung yang memberikan kesejahteraan dan simbol kemenangan dharma atau kebaikan. Itu tuh menunjukkan pemahaman masyarakat Bali terhadap peran ekosistem pegunungan yang memberikan kesejahteraan bagi mereka. Terus untuk sesajen itu berfungsi sebagai media komunikasi untuk terhubung dengan leluhur. Yang secara etnosains itu mencerminkan bahwa pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan hasil bumi sebagai persembahan. Kedua tradisi ini menunjukkan indigenous ekologi masyarakat Bali yang memahami interconnection antara manusia, alam, dan spiritual sekaligus sebagai sistem pengetahuan lokal untuk menjaga keseimbangan ekosistem melalui ritual melibatkan hasil-hasil alam seperti buah-buahan, bunga, dan dedaunan sebagai komponen sesajen. Oke, ya sudah jelas Mbak Salsabila? Ada feedback mungkin? Sudah, oke, sudah cukup. Kalau sudah cukup, kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik. Boleh kembali ke tempat duduk. Ya. Oke, silakan. Ya, karena waktunya hari ini sudah mendekati akhir pembelajaran, jadi untuk hari ini saya cukupkan 1 kelompok dulu ya. Untuk kelompok berikutnya nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, setelah kita menyimak dari presentasi kelompok 1, kita bisa melihat bahwa ternyata ada banyak persamaan antara indigenous knowledge di Indonesia sendiri dengan indigenous knowledge di mancanegara. Nah, demikian juga untuk indigenous value dan indigenous ekologi itu juga terdapat kemiripan. Nah, kemiripannya tadi apa saja? Yang pertama tadi berkaitan dengan pertanian, penjagaan ekosistem lingkungan, kemudian ada nilai-nilai religius yang sudah ditanamkan, nilai-nilai
apa tadi? Kerja sama. Nah, ternyata hampir mirip seperti itu. Kemudian, apa tadi ada perbedaan? Ada. Coba ada yang masih ingat satu coba. Yuk angkat tangan. Satu siapa? Oh ya Mas ini. Mas Fatih. Tadi perbedaannya apa? Perbedaan antara Yang Indonesia dengan mancanegara yang kamu tangkap dari kelompok satu tadi. tadi saya mengenai tradisi, Oke. bukan mengenai bangsa Amerika, sikap yang sangat gitu, sedangkan di bangsa Barat seperti kita di Indonesia memiliki saling bergotong dan saling membantu satu sama lain dalam suatu lingkup sebuah sosial. Ya oke, terima kasih Mas Fatih ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke ya, benar sekali ternyata ada perbedaan. Salah satunya tadi mengenai indigenous value, yaitu nilai-nilai. Nah kalau di Indonesia sendiri itu lebih ke nilai gotong royong yang ditampilkan ya. Nah untuk yang mancanegara contohnya, tadi di Amerika oh ternyata ada nilai selfish, kemandirian atau individualisme seperti itu. Walaupun tadi di Jepang juga ada nilai gotong royong juga ya. Nah ternyata di antar berbagai daerah itu ada yang punya kemiripan dan ada yang berbeda juga seperti itu. Oke, jadi hari ini kita tadi sudah belajar mengenai indigenous knowledge, indigenous value, dan indigenous ecology knowledge beserta dengan contoh-contohnya dan persamaan dan perbedaannya. Kemudian kita juga sudah menganalisis secara keilmuan IPA ya. Oke, tadi menambahkan sedikit mengenai kelompok satu tadi tentang apa tadi? Bunga-bunga ya yang nggak boleh diinjak. Nah, itu salah satu contoh pengetahuan yang ditanamkan untuk melestarikan lingkungan. Nah, kalau kalian, ini contohnya di Jawa sendiri kalau kita misalnya mau ke makam itu kan biasanya menggunakan bunga ya, contohnya bunga mawar. Nah, itu tujuannya apa? Kalau dihubungkan dengan ilmu sains apa itu? Kita melindungi ya ekosistem dari mawar itu sendiri. Coba kalau misalnya tidak ada tradisi nyekar ke makam, apakah mawar-mawar itu terlindungi? Tidak. Kan enggak ya, tapi dengan adanya kegiatan itu, oh berarti kita harus menjaga mawar, merawat mawar. Ternyata bisa loh digunakan untuk hal yang positif, hal-hal yang bisa untuk meningkatkan nilai ekonomi. Nah, itu salah satu contoh yang paling dekat dengan kita. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian akan menganalisis lebih lanjut kasus-kasus yang ada di Indonesia dan di mancanegara. Bagaimana kita melihat dari kacamata IPA seperti itu. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Ada yang mau membantu menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke, terima kasih Mbak siapa? Saya Iva Ibu, izin. Mbak Iva? Ya. Oke, silakan Mbak Iva. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa? Jadi untuk kesimpulannya, hari ini kita belajar mengenai indigenous knowledge atau pengetahuan lokal, yaitu merupakan bentuk dari pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun di masyarakat. Ya. Dan lalu kita juga belajar tentang indigenous value atau nilai-nilai luhur yang berasal dari kearifan lokal yang mengandung kebijaksanaan yang tercermin dalam intelektual, ketuhanan, kehidupan, dan juga moral. Lalu yang terakhir ada indigenous ecological knowledge atau pengetahuan ekologi pribumi mengenai hasil pengalaman kolektif yang diwariskan secara budaya. Oke, terima kasih Mbak Iva. Jadi benar sekali ya, kita beri aplaus dulu. Kita sudah mempelajari 3 subbab tadi. Oke, Ibu ingin mengecek pemahaman kalian pada hari ini. Nah, coba keluarkan selembar kertas untuk kita podcast ya. Ya, sudah siap untuk lembar kertasnya? Silakan, ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Silakan dijawab di lembar kertas, nanti dikumpulkan untuk saya cek pemahamannya seperti apa. Oke, bisa dimulai. Ini ada 3 soal terkait pembelajaran hari ini tadi. Oke, saya beri waktu 10 menit ya. Ya, baik, waktunya sudah selesai ya, 10 menit, nanti lembar jawabnya dikumpulkan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penugasan lanjutan. Nah, tadi kan sudah ada 1 kelompok yang maju. Berarti untuk tugas hari ini, nah silahkan nanti kalian meresum materi presentasi dari kelompok 1. Nah, jadi nanti minggu depan itu kalian sudah mempersiapkan resuman materi presentasi kelompok 1. Dan silahkan di rumah kalian mempelajari lagi terkait beberapa contoh atau kasus yang ada di Indonesia dan di mancanegara. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.